Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veda Megavania, NPM 20010606018 dari Prodi Tradisi Matematika Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, kembali lagi di channel Veda Mega ya. Nah, semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar persamaan diferensial yang berjudul kebebasan linier, bergantung linier, dan kombinasi linier. Nah, pada materi ini kita dalam pertemuan yang ke-6 ya. 6 yang materi yang pertama. Nah, yaitu kebebasan linier, bergantung linier, dan kombinasi linier. Nah, sebelum kita masuk, kita ada struktur solusi umum yang dimana bentuk umumnya adalah X double aksen ditambah P dikali T dikali X aksen ditambah Q T X sama dengan 0. Nah, jika di sini Y1 dan Y2 adalah solusi bebas linear, maka bentuk umumnya akan menjadi atau solusi umumnya akan menjadi Y sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2. Oke, kita akan masuk ke kombinasi linear yang dimana bentuk umumnya adalah X sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2. Nah, teman-teman misalkan ada suatu fungsi yang merupakan kombinasi linear dari fungsi X1 dan X2, itu dapat dikatakan kombinasi linear apabila X1 dikalikan C1. Nah, C1 ini adalah konstanta. C1 dan C2 ini merupakan konstanta. Dan X2 itu dikalikan dengan C2. Lalu dijumlahkan, maka dinamakan dengan kombinasi linear dengan syarat C1 dan C2 itu adalah konstan. Selanjutnya, nah kita kan tadi sudah kita ketahui ya, bentuk umum atau persamaannya adalah X sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2. Nah, apabila X itu memiliki nilai tertentu, maka akan menyebabkan X1 dan X2 itu memiliki suatu relasi atau memiliki suatu hubungan gitu, teman-teman. Nah, relasi yang satu yaitu bebas linear. Oke, kita masuk ke materi yang bebas linear atau linearly independent. Nah, di mana tidak ada C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0. Nah, maka C1 dan C2 itu harus sama dengan 0 gitu. Nah, maka kalau C1 dan C2 itu dikatakan sama dengan 0, itu dapat dikatakan bebas linear gitu maksudnya. Nah, sehingga C1 X1 ditambah C2 X2 itu sama dengan 0, maksudnya andaikan X sama dengan 0, kita akan mencari nilai C1 dan C2, sehingga dapat memenuhi persamaan C1 X1 dan C2 X2 itu sama dengan 0. Maka dikatakan tidak bebas linear. Nah, sebaliknya, jika C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan ini, persamaan C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan 0, maka dikatakan bebas linear. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal, teman-teman. Nah, di sini misalkan terdapat nilai X1 dan X2. X1-nya adalah T, X2-nya adalah 4T. Nah, penyelesaiannya yang pertama, bentuk kombinasi linear. Kita ubah ke bentuk kombinasi linear kan tadi persamaannya adalah C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan 0 ya. Nah, X1 dan X2 ini kan sudah ada nilainya. Ini kita substitusikan ke C1 dan C2 ke X1 dan X2-nya. Nah, jadi C1 T dikali T ditambah C2 dikali 4T sama dengan 0. Nah, yang kedua, misalkan kita ambil nilai C1-nya adalah 4 dan C2-nya adalah negatif 1, kemudian kita substitusikan. Nah, kita misalkan ini adalah bebas ya nilainya, teman-teman. Nah, kita masukkan, kita substitusikan, maka C1-nya adalah 4, maka 4T ditambah C2-nya negatif 1, maka negatif 1 dikali 4T. Nah, sama dengan 0. Nah, 4 dikali T, 4T, 4T dikali negatif 1, negatif 4T. Nah, sama dengan 0. 4T dikurang 4T hasilnya 0. Nah, 0 sama dengan 0. Nah, ini kita buktikan bahwa C1 sama C2-nya itu sama dengan 0 kan. Nah, karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan dapat memenuhi persamaan C1T plus C2 4T sama dengan 0, maka nilai X1 dan X2 itu tidak bebas linear atau bergantung linear. Nah, tadi kan kita sudah
dijelaskan pada materi ya, kalau dia menghasilkan dia sama dengan 0, maka dia tak bebas linear, dan jika dia tidak sama dengan 0, maka dia uh, bebas linear, dia tak bebas linear ya Mas ya, bergantung linear gitu. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan penggunaan Wronskian. Di sini ada metode yang dinamakan Wronskian, teman-teman. Nah, ini merupakan nilai determinan yang dimana Wronskian ini kita simbolkan sebagai W. W sama dengan X1 dikalikan X2 aksen, ya, dikurangi dengan X1 aksen dikali dengan X2. Misalkan kita menemukan soal bahwa X1 dan X2 itu dapat diselesaikan dengan rumus di atas, dengan W tidak sama dengan 0. Maka tentu X1 dan X2 itu bebas linear. Nah, dia kan tidak sama dengan 0, maka bebas linear. Kalau dia sama dengan 0 merupakan tak bebas linear atau bergantung linear. Nah, dapat ditulis juga dengan W sama dengan determinan X1 dikali T, X2 dikali T, X1 aksen dikali T, X2 aksen dikali T. Kita langsung masuk ke contoh soal, teman-teman. Diketahui X1 sama dengan T dan X2 itu sama dengan 4T. Tentukan nilai Wronskian-nya. Nah, kita menyelesaikan ini menggunakan Wronskian. Nah, kita ketahui tadi kan persamaannya W sama dengan determinan X dikalikan X1T, X2T, X1 aksen T, dan X2 aksen T. Nah, ini kan kita nilai X1 dan X2 sudah diketahui ya. Ini kita substitusikan ke rumus ini. Nah, maka W sama dengan determinan dikalikan dengan X1-nya adalah T, maka T, dan X2-nya 4T, maka di sini 4T. Nah, ini X1 aksen adalah turunan dari X1, turunan dari T adalah 1, dan X2 aksen adalah turunan dari X2, turunan dari 4T adalah 4. Nah, ini kita menggunakan determinan, determinakan AD min BC. Nah, W sama dengan AD min BC dikalikan dengan T, 4T, 1 dikalikan dengan 1, 4. Nah, maka AD kan di sini kan AD ya, AD di sini 4 dan T yaitu 4T min BC, 4 dikalikan T ya. Dan BC-nya di sini 1 dikalikan dengan 4T, yaitu 4T. 4T min 4T. Nah, di sini nilai W 4T dikurang 4T sama dengan 0. Nah, karena W itu sama dengan 0, maka X1 dan X2 itu tidak bebas linear atau bergantung linear. Oke, sekian materi kebebasan linear, bergantung linear, dan kombinasi linear pada kali ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.